menyambung ke materi kedua, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sriani, SPD. Bagaimana Ibu Sriani, apakah sudah siap? Siap. Siap, baik. Namun sebelum itu saya izin deh Bu untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Sriani. Jadi Ibu Sriani ini merupakan guru di SMP Negeri 1 Lawang. Kemudian pendidikan terakhirnya merupakan pendidikan matematika di Universitas Negeri Malang. Untuk pelatihan yang telah diikuti oleh Ibu Sriani, yakni GMT atau Google Certified Trainer, kontributor perangkat ajar pada PMM, kuisi Super Trainer, guru inovatif level 4 pada ruang guru, mentor Google Master Trainer GMT batch 6, 7, dan 8, Ketua Komunitas Guru Belajar KGB Indonesia, Ketua Komunitas Guru Belajar KGB Indonesia KAB, pengajar praktik angkatan 9, dan beliau juga memiliki moto hidup yakni belajar dan selalu belajar. Baiklah, kurikulum vitae yang sangat luar biasa dari Ibu Sriani. Langsung saja Ibu, untuk waktu dan tempatnya dalam penyampaian materi pada malam hari ini kami persilakan. Dipersilakan kepada Ibu Sriani. Terima kasih Bu Gita. Sebentar, saya tak buka slide dulu. Slide-nya sudah ada di jauh. Nah, ini sudah. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya memaparkan materi yang kedua, yang mana materi ini sebenarnya kemarin sudah diberikan oleh penggerak komunitas platform Merdeka Mengajar. Saya tutup dulu, ya. Oleh penggerak komunitas platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, yaitu dengan istilah bergema, yang mana untuk refleksi kompetensi itu aslinya untuk diberikan di yang kedua. Yang kedua itu batasnya 30 November. Tetapi di tanggal 26 kami sudah melaksanakan dengan 5 penggerak Indonesia itu berkolaborasi. Cuma waktu itu saya sudah berjanji Bu Gita bahwa malam hari ini di saat KGB Indonesia webinar rutin 2 mingguan, saya akan memberikan sedikit, barangkali ada yang masih diperlukan, karena pada waktu itu masih banyak yang bertanya. Mungkin bisa digunakan untuk diskusi nanti Bu Gita. Saya share ya Bu. Saya tutup karena tadi sinyalnya. Saya share yang ini. Nah, saya ngambil ada beberapa slide yang diberikan oleh Bapak Ibu penggerak di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, dan yang di sini saya ambil yang saya pakai yang ini karena ada 2 yang isinya intinya sama, cuma nanti saya ingin memberikan beda dari yang kemarin. Sudah saya ikuti 4 penggerak itu yang webinar saya ikuti, kebetulan sama intinya, cuma menyampaikannya ada di tempat yang beda, cuma intinya sama. Saya ingin berbagi di situ. Sudah kelihatan begitu? Sudah Ibu, sampun. Ya, coba saya lihat ke sini ke mute saya. Oh ya, kita lihat. Nah, saya slideshow ya, saya slideshow Bu. Ini adalah materi yang diberikan kedua, bergerak bersama penggerak komunitas. Yaitu di sini belajar guru itu Bapak Ibu, ini sudah terakhir kemarin. Nah, ini istilahnya kita adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya di sini bergerak bersama platform Merdeka Mengajar, rayakan Merdeka Belajar. Berbagi atas nama Sriani, yaitu penggerak komunitas KGB Indonesia. Di sini Bapak Ibu, kenapa saya tulis 24 November? Karena di sini kemarin saya sudah memberikan di grup WA, karena dari tim kita batasnya tanggal 27. Sehingga di tanggal 24 saya sudah membagikan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini yang akan kita pelajari yaitu nanti
kita pelajari untuk yang refleksi kompetensi. Nah, ini terakhirnya 30 Bapak Ibu. Nah, mengenal refleksi kompetensi. Kalau ini tadi saya gabung penguatan, begitu. Lihat Bapak Ibu, ini kalau kita lihat bersama ada maknanya ini. Gak pakai salam-salaman, gak pakai pantun-pantunan tadi ya Bu Gita ya. Saya jarang pantun. Nanti aja terakhir saya beri pantun. Gak apa-apa, tetap semangat. Tolong Bu Gita lihatkan dulu di Bapak Ibu di kolom chat. Barangkali masih ada yang belum mengerjakan refleksi kompetensi. Untuk yang belum mengerjakan ini apa mengetikkan di kolom komentar Ibu? Iya, di chat. Ya, wah, sudah. Mungkin ada yang belum? Sudah. Ada lagi? Ada yang belum? Ya. Belum. Nah, kebetulan. Nah, di sini kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Ada yang sudah, yang belum. Kita lihat. Nanti yang belum mungkin bisa curhat kenapa, mungkin takut. Yang sudah juga begitu. Kita bisa lanjutkan. Nah, di sini, pernahkah Bapak dan Ibu guru bertanya-tanya apa saja ya kelebihan dan kekurangan saya sebagai guru? Ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru kita harus selalu mempunyai pertanyaan ini. Sudahkah tahu cara menemukannya? Nah, di platform Merdeka Mengajar ada fitur refleksi kompetensi, yaitu yang baru 3 minggu, ingat saya, itu dirilisnya di sana, di platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu, apakah Anda sudah mencobanya? Di sini ada kompetensinya untuk pedagogi. Kemudian, sejauh mana kompetensi yang Anda miliki sebagai pendidik sesuai model kompetensi guru. Nah, ini Bapak Ibu, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian di sini, refleksi kompetensi membantu mengetahui tingkat kompetensi Anda sesuai model kompetensi guru, yaitu per Dirjen GTK 2026-2023. Ini kok gini ya. Kemudian di sini yang pertama pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial, kemudian profesional. Ini Bapak Ibu yang kita kerjakan di fitur refleksi kompetensi itu ada 4 ini. Kemudian tidak usah takut, tapi yang penting itu memang tidak ragu-ragu. Sehingga kalau ragu-ragu atau kadang-kadang itu kita ceroboh, itu yang kita bisa membuat salah. Kadang-kadang itu banyak teman-teman itu mengeluh, Bu, saya kok 1 ya, kenapa ya kok saya hanya 1. Nah, nanti kita ulas kembali. Kita lanjut dulu. Mengapa harus melakukan refleksi kompetensi? Di sini kita lihat yang ke-1, memahami kelebihan dan kekurangan diri. Anda dapat memahami tingkat kompetensi diri sesuai dengan model kompetensi guru. 2. Mendapatkan rekomendasi belajar relevan setelah mendapatkan profil kompetensi. Anda dapat menemukan rekomendasi belajar yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi. 3. Bisa dilakukan sambil bersantai. Kita lanjutkan. Yang perlu diperhatikan saat mengisi refleksi kompetensi. 1. Pastikan jenjang jabatan Anda telah sesuai. Jadi melihat dulu Bapak Ibu sesuai atau enggak. Jika Anda tidak yakin, cek melalui SK pangkat terakhir atau melalui SIASN. Saya juga begitu pada waktu itu mengerjakannya. Oh, ini sudah sesuai dengan nama saya, pangkat saya, begitu. Yang kedua, jaga konsentrasi. Pastikan Anda mengisinya saat situasi memungkinkan untuk fokus sehingga dapat mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian yang ketiga, jawab sesuai situasi yang sebenarnya tentang Anda ini harusnya Bapak Ibu ya.
tenang saja. Hasil dari refleksi kompetensi tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Ini yang membuat takut Bapak Ibu, banyak yang nomor 3 ini. Sebenarnya tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Cuma kemarin kita berdiskusi di Gema itu sepertinya mungkin di tahun 2024 nanti ada begitu Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang belum ada pengaruhnya untuk penilaian. Rencana sepertinya ada. Nah, ini videonya perlu diputar atau tidak Bapak Ibu? Kalau saya putar bisa terdengar atau enggak ya? Ya Pak Bu Gita. Bapak dan Ibu guru, pernahkah Anda bertanya-tanya, apa saja kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar? Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2626/2023, terdapat 4 kompetensi yang perlu dimiliki sesuai dengan jenjang jabatan Anda saat ini, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana Anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Anda sebagai guru, serta dari mana Anda bisa mulai belajar untuk meningkatkannya? Inilah pentingnya melakukan refleksi. Refleksi bisa membantu Bapak dan Ibu mengetahui tingkatan kompetensi guna menentukan prioritas belajar yang relevan dengan kebutuhan pengembangan diri Anda, sehingga waktu dan tenaga yang Anda keluarkan untuk belajar jadi lebih efektif. Untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam melakukan refleksi, telah hadir fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Fitur refleksi kompetensi akan membantu Anda memahami kelebihan dan kekurangan Anda terkait kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan jenjang jabatan Anda saat ini. Nah, kalau begitu, bagaimana cara menggunakan fiturnya? Mari ikuti 4 langkah mudah dalam menemukan prioritas belajar dengan menu refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Bersama Ibu Sri, seorang guru sekolah dasar negeri di Bandung. Pertama-tama, Ibu Sri masuk ke menu refleksi kompetensi di beranda platform Merdeka Mengajar. Pada keterangan mulai refleksi dan dapatkan hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024, pilih tombol mulai. Kedua, Ibu Sri memilih kompetensi yang ingin direfleksikan. Untuk Bapak dan Ibu guru, utamakan kompetensi yang sesuai dengan minat dan prioritas pengembangan diri Anda terlebih dahulu ya. Ketiga, Ibu Sri memeriksa data diri dan memastikan bahwa jenjang jabatannya sudah sesuai. Jenjang jabatan ini akan memengaruhi level minimum dan rekomendasi belajar yang akan didapatkan. Namun, jika Bapak dan Ibu adalah guru PNS yang belum mengetahui atau ragu dengan jenjang jabatannya, silakan cek jenjang jabatan Anda melalui SIASN atau lihat surat keputusan pangkat yang terakhir. Jika jenjang jabatannya sudah tepat, pilih tombol data sudah benar. Keempat, Ibu Sri membaca panduan sebelum memulai refleksi. Mohon diperhatikan bahwa refleksi hanya dilakukan 1 kali saja, sehingga jawaban yang dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jika sudah paham, pilih tombol mulai untuk mengisi kuesioner. Lalu, Ibu Sri menjawab setiap pertanyaan di kuesioner sesuai kondisi sebenarnya, agar rekomendasi yang ia peroleh juga sesuai kebutuhan, mengingat tidak ada jawaban benar atau salah. Dan hasil refleksi ini juga tidak berpengaruh pada penilaian apapun. Untuk berpindah ke halaman kuesioner berikutnya, Ibu Sri cukup menekan tombol selanjutnya di bagian bawah atau tombol sebelumnya untuk kembali jika ada jawaban yang ingin diperbaiki. Sayangnya, Ibu Sri tidak sempat melanjutkan refleksi karena ada keperluan lain. Tapi jangan khawatir, refleksi bisa dilanjutkan lain waktu dengan memilih simpan draft, agar semua jawaban tetap tersimpan dan tidak perlu mengulang dari awal ketika ingin mengisi lagi. Akhirnya, Ibu Sri selesai mengisi refleksi. Karena sudah yakin dengan semua jawabannya, ia memilih kumpulkan. Nah, sekarang Ibu Sri jadi tahu, ternyata kompetensi kepribadian dan sosialnya sudah baik. Sementara kompetensi pedagogik dan profesionalnya masih perlu ditingkatkan. Sehingga, Ibu Sri langsung mendapat rekomendasi belajar sebagai solusinya. Bapak dan Ibu guru, itu dia 4 langkah mudah untuk memahami tingkatan kompetensi Anda.
menemukan rekomendasi belajar, hingga meningkatkan kompetensi Anda dengan fitur refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar. Dengan melakukan refleksi kompetensi, harapannya waktu dan tenaga yang Bapak dan Ibu salurkan untuk belajar jadi lebih efektif, sehingga Anda bisa menciptakan perubahan yang lebih berdampak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Jika Bapak dan Ibu guru mengalami kendala selama melakukan refleksi kompetensi, silakan kunjungi layanan pusat informasi kami dengan klik bit.ly/FAQ refleksi kompetensi untuk menemukan solusi atau bantuan. Mari bersama pahami kompetensi Anda dengan mengisi refleksi kapan saja dan di mana saja, baik setelah mengajar, di perjalanan pulang ke rumah, atau bahkan saat menunggu nasi matang. Dan dapatkan rekomendasi belajar yang relevan dengan kebutuhan Anda. Yuk, akses sekarang juga di platform Merdeka Mengajar. Belajar sesuai kebutuhan, bertumbuh lebih bermakna. Makasih Bapak Ibu. Nah, itu sudah jelas aslinya, cuma kadang-kadang masih mau melanjutkan itu bagaimana. Bapak dan Ibu guru, pernahkah? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita manfaatkan, kita buka di PMM-nya itu seperti yang tadi. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau tadi kan langsung kerja, nanti saya ingin menunjukkan di sini kenalan ini. Kemarin di sini bisa belajar sendiri dari situ sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini muncul sertifikat kalau petunjuknya, tapi saya coba belum muncul. Enggak tahu nanti. Ini yang tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diketahui, refleksi kompetensi belum berdampak langsung ke pangkat atau jenjang profesi dan rapor pendidikan. Kemudian pastikan refleksinya terkumpul sebelum 31 Januari. Jadi kita punya waktu sebelum 31 Januari, nanti sambil sesekali dibuka, mungkin ada apa begitu kalau saya Bapak Ibu. Kalau saya setiap hari ini harusnya kita penggerak setiap hari membuka Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada lanjut itu, tinggal kita lanjut, tinggal kita baca. Nah, itu terus langsung dicoba. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah tadi ya kepribadiannya. Nanti ada 4 itu, tinggal dipilih mana yang dahulu boleh. Kemudian sesuai dengan diri kita, enggak usah takut, gitu saja. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi. Kemudian cek data diri. Sudah mulai. Itu kalau milihnya ya Pak Ibu ya. Kadang milihnya itu harus pelan-pelan. Kemudian ada yang kadang jenuh. Sudah kok enggak selesai sudah, saya berhenti saja. Jangan Bapak Ibu, tetap semangat. Kalau sudah, simpan dan keluar atau kembali. Kemudian satu-satu boleh, sekarang pedagogik dulu, kemudian kepribadian, kemudian sosial, kemudian profesional. Nah ini Bapak Ibu, di sini ada link tree yang bisa dipelajari. Kalau saya buka, ada apa enggak? Kalau gini Bu Gita. Masih itu. Oh iya, soalnya enggak tadi saya apa namanya? Enggak berbagi seluruh. Saya lanjut ya. Nah, kalau masih ada ragu-ragu, tinggal klik yang link tree di bawah. Nah, itu sudah saya bagikan, nanti yang belum bisa kita bagikan. Saya lanjutkan dulu, entry dulu. Chrome. Bu Sri, mohon maaf untuk slide-nya di saya hilang Bu. Iya. Memang saya lepas karena mau menunjukkan. Nah, ini yang di bawah tadi, di bawah sendiri kan ada link tree-nya. Ini Bapak Ibu bisa melihatnya ini. Ada panduannya satu-satu, ini semua dibuka Bapak Ibu. Kalau tidak lewat ini juga bisa. Ini yang mau saya tunjukkan. Tapi saya tadi berbaginya tidak seluruh. Saya ulang dulu. Ulang aja Bu Gita. Karena saya berbaginya tidak seluruh. Ada Pak Kornel kecil. Selamat berjumpa Pak Kornel. Sehat selalu.
Sehat selalu Pak Kornel. Nah, ini ya Bu ya. Nah, ini lengtrinya. Kelihatan ya Bu kita? Terlihat Bu. Ya, ini Mbak Ibu. Kalau santai-santai, ini ada banyak panduannya. Ini tinggal dibaca sini. Kita klik. Nah, ini ada panduannya. Nanti tinggal. Nah, ini yang kemarin teman-teman itu ini. Kemudian kalau bosan yang ini sudah saya tutup. Bawahnya boleh. Infografis boleh. Ini kan banyak. Sedangkan sekarang saya tidak mau menunjukkan itu. Saya mau menunjukkan lewat PMM. Kelihatan ya Bu kita ya? Terlihat Bu Sri. Kalau pakai HP, handphone langsung yang install ya Pak Ibu ya. Kalau di sini pakai ini. Nah, ini kita klik. Kemudian nanti saya mau menunjukkan kalau lewat sini. Kan ini. Nah, kita klik ini. Kelihatan ya Bu kita? Terlihat Bu. Nah, Pak Ibu klik kenalan dengan refleksi kompetensi atau klik yang atas ini, titik 3. Tapi saya utak-utak di sini. Makanya kemarin pada waktu tanggal 26 itu kan masih banyak yang itu di mana kemana kalau P3K kok enggak, terus siapa saja yang boleh. Kenapa punya saya kok gambarnya seperti itu? Ternyata di bawah PMM ini yang nama kita klik di sini Bapak Ibu. Kenalan dengan refleksi kompetensi. Ini yang ingin saya tunjukkan. Jadi teman-teman nanti Bapak Ibu bisa semua membaca sendiri. Videonya tadi sudah. Nah ini refleksinya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kita baca sedikit ya. Refleksi kompetensi adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Dengan mengikuti refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar, Anda akan mendapatkan rekomendasi belajar yang telah disusun berdasarkan tingkat kompetensi yang Anda miliki agar kompetensi pendidik sesuai dengan model kompetensi Kemendikbudristek. Kemudian yang penting ini Bapak Ibu, ini makanya saya tahu, saya baca dari sini. Refleksi kompetensi tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG. Jika UKG menjadi tolok ukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik, maka refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki pendidik saat ini sudah sesuai dengan terpusat pada peserta didik. Oleh karena itu, refleksi kompetensi tidak akan berdampak langsung terhadap peningkatan karir, kenaikan pangkat, ataupun nilai rapor pendidikan. Ini yang perlu diketahui, garisnya tebal. Namun demikian, dengan mengikuti refleksi kompetensi, Anda akan mendapatkan rekomendasi belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Anda. Ini ada yang penting. Siapa peserta refleksi kompetensi? Refleksi kompetensi dapat diikuti oleh pendidik yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pendidik dengan status PNS non-KS di bawah naungan Kemendikbudristek, tidak termasuk CPNS, P3K, PNS diperbantukan. Nah ini Bapak Ibu, serta termasuk dalam kategori golongan. Ini 3A, kemudian ini guru ahli madya pertama, guru ahli muda kalau 3C, 3D, 4A, 4B ini sampai 4C guru ahli madya, 4D, 4E guru ahli utama. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat tanya jawab seputar refleksi kompetensi. Nah, di sini bisa dilihat kalau masih ragu-ragu lagi
tak dibuka di sini. Refleksi kompetensi tidak wajib, namun sangat disarankan dilakukan agar dapat membantu Anda mengenali diri sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi sebagai pendidik. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan refleksi kompetensi? Masing-masing kompetensi pada refleksi kompetensi memiliki jumlah pertanyaan yang sama. Anda dapat menyesuaikan waktu Anda dalam mengerjakan seluruh kompetensi sampai periode yang ditentukan. Apakah ada batas waktu dalam mengerjakan kompetensi refleksi? Betul. Nah, ini Bapak Ibu, Anda dapat mengerjakan refleksi kompetensi sebelum 31 Januari 2024. Apakah refleksi kompetensi sama dengan uji kompetensi guru? Tidak. Refleksi kompetensi berbeda dengan UKG. Jika UKG menjadi tolak ukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik, maka refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur kemampuan dan kompetensi yang dimiliki saat ini. Ini Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa membaca sendiri kadang-kadang tapi nggak kober. Sehingga sekarang kalau ada webinar kan ada temannya banyak. Gitu kalau saya senang, ada temannya banyak, ayo ikut yuk. Tapi kadang-kadang ada yang senang, males apa itu lihat apa gitu Bapak Ibu. Sebenarnya banyak ilmu di sini. Karena kalau enggak tahu melihat di sini, ternyata bisa baca lewat itu ya. Bisa baca lewat itu begitu. Sehingga kita enggak, kalau ada teman yang bertanya bisa menjawab, tujuannya itu. Kemudian di sini, apakah refleksi kompetensi akan mempengaruhi peningkatan karir pendidik atau nilai rapor pendidikan? Tidak, refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi kenaikan pangkat, jenjang karir maupun nilai rapor pendidikan. Ini tidak Bapak Ibu. Tapi sekarang ada fitur baru di PMM. Nanti tinggal lihat nanti kalau di 2 minggu lagi kita lihat fitur yang baru Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan jika setelah mengerjakan refleksi kompetensi, tingkat kompetensi saya menunjukkan hasil yang rendah? Nah, pada waktu 2 minggu yang dulu atau 1 minggu, ingat saya, banyak teman-teman tanya itu, Bu, punya saya kok levelnya 1, begitu. Nah, ini jawabannya ada di sini. Jangan khawatir, Anda dapat meningkatkan kompetensi Anda dengan mempelajari rekomendasi belajar yang diberikan berdasarkan tingkat kompetensi Anda di platform Merdeka Mengajar. Nanti ada rekomnya. Nanti saya ceritani punya saya Bapak Ibu. Lucu punya saya. Apakah saya harus mengulang jika hasil refleksi kompetensi saya menunjukkan hasil yang rendah? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Jangan khawatir, apabila hasil yang Anda peroleh setelah mengerjakan refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, sehingga Anda tidak perlu mengulanginya. Hasil refleksi kompetensi dapat Anda gunakan sebagai bahan refleksi dan mendapatkan rekomendasi belajar yang tepat agar dapat meningkatkan kompetensi guru. Nah, ini jadi nggak ada berdampak apa-apa, tidak mengulang, tapi kita bisa belajar kembali sebenarnya. Mengapa hanya guru PNS non KS yang bisa mengerjakan refleksi kompetensi? Nah, ini sekarang Bapak Ibu bisa menyampaikan ke teman-temannya yang belum membaca mungkin. Bahkan ada masih banyak yang belum membuka PMM-nya. Sehingga di sini kita bisa saling curhat di situ. Gak bisa ya ternyata ini alasannya. Karena saat ini substansi model kompetensi yang telah dikembangkan dan tersedia sesuai regulasi hanya untuk apa? Untuk apa ini? Hanya untuk guru. Maka dukungan teknologi pengembangan fitur pun mengikuti hal tersebut. Ini Bapak Ibu.
namun ke depannya akan terus dikembangkan untuk dapat digunakan sasaran yang lebih luas mengikuti perkembangan substansi dan regulasi. Nah, dari sini sudah jelas, oh saya ini P3K Mas Yan, berarti belum bisa mengerjakan, hanya guru-guru. Kita coba kalau selanjutnya. Nah, masih banyak yang kita pelajari nih. Indikator dan level refleksi kompetensi. Sampai 20-30 nanti ya begitu ya. Ibu, monggo. Nah, ini Bapak Ibu. Apa saja ini ya, sambil kita santai-santai. Oh ternyata pinter ya PMM itu ngasih ini. Kita tahu kondisi kita. Kadang kita sudah merasa oh iso kabeh, nah ini diuji. Kadang kita merasa aku kok gak iso kabeh, saya ndak bisa semua, ternyata diuji di sini, gitu ndak? Kondisi orang beda Pak Ibu. Kita lihat di sini, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sehingga keempat kompetensi tersebut dijadikan model kompetensi dan refleksi kompetensi. Dalam refleksi kompetensi, berikut pengertian dari masing-masing kompetensi. Sebenarnya dulu sudah UKG ini kalau guru-guru. Sekarang mungkin refresh saja kalau menurut saya. Ini pedagogik. Nah, di sini mungkin banyak guru-guru muda yang belum, yang baru, masih banyak guru-guru muda di sana bisa tahu ini kompetensi guru itu ternyata yaitu 1 pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2 kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian tersebut dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru sesuai kode etik profesi dan berorientasi pada peserta didik. Yang ketiga, sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dilakukan dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, sekarang yang profesional. Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan dalam. Kemampuan penguasaan materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah ini Bapak Ibu, ini bisa kita ingat kembali, sedangkan yang lain guru-guru yang muda biar bisa tambah tahu. Sekarang, indikator kompetensi merupakan perilaku kunci yang esensial dalam sebuah kompetensi. Sementara, subindikator kompetensi merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi guru yang menunjukkan ketercapaian suatu indikator. Berikut ini adalah indikator dan subindikator dari masing-masing kompetensi. Nah, saya percaya mungkin belum terbaca semua ini ya, kita ya. Tapi kalau yang ujian ada nilai pasti dibaca. Ini Pak Ibu, misalkan pedagogik, ini ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik. Di sini pengelolaan perilaku. Nah ini kita lihat subindikatornya. Indikatornya ada 3, subnya ini masing-masing. Sehingga kita harus mengerjakan ini semua Bapak Ibu. Sementara kadang-kadang terlewati padahal kita jalan terus. Saya pun juga Bapak Ibu. Kadang-kadang saya juga kadang gitu. Tapi sebenarnya kita semua itu ngerti. Sudah ngerti, tapi kadang-kadang sudah kita lewati saja, sudah bisa itu anak-anak gitu. Atau kadang-kadang apalagi di
kurikulum merdeka ini ada yang bilang kok sulit sih Bu gitu. Kenapa sulitnya? Ada P5, pelajarannya kurang begitu. Sehingga ada yang senang macam-macam gitu. Saya itu melihat begitu Bapak Ibu. Melihat itu ada yang senang, ada P5, ada yang sedih, ada yang gembira. Nah, kenapa? Karena itu menunjukkan dari pribadi atau ya keadaan Bapak Ibu guru. Keadaan kita memang beda. Senang kenapa? Wah, senang saya enggak pelajaran. Saya kadang juga gitu. Pekerjaan saya banyak sekali. Loh, lah kok enggak ada pelajaran? Ya senang sekali saya, kan gitu. Tapi ada yang sedih. Saya sedih, Bapak Ibu. Sedihnya itu, waduh materi saya kok enggak selesai gitu. Kadang, tapi kita enggak boleh sedih. Karena memang kurikulum merdeka seperti itu. Harus ada P5 dan materinya kan tidak harus selesai. Kita ambil yang esensial. Sehingga saya tadi menyelesaikan perbandingan senilai berbalik nilai itu saya terakhir Bapak Ibu ini berbagi terakhir. Kenapa? Karena memang masih kurang. Akhirnya ya saya gabung jadi satu, senilai sama berbalik nilai. Nah, anak-anak bisa ya, alhamdulillah begitu. Kalau tidak bisa ya harus kita ulang kembali begitu. Itu tidak apa-apa. Kemudian untuk apalagi asesmennya juga diserahkan Bapak Ibu guru, disesuaikan dengan kondisi murid-murid di sekolah kita. Gitu Bapak Ibu. Sehingga tapi Bapak Ibu masih ada yang saya sedih Bu, tidak bisa belajar kurikulum merdeka gitu. Nah, kita ikuti saja. Pas kurang 1 menit. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di sini. Subindikatornya ini kepribadian ada. Jadi sebenarnya ini yang harus kita lakukan. Contohnya kepribadian pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Kemarin emosi sosial emosional. Nah, kemarin yang saya ngisi sosial emosional itu penting sekali, itu bagus sekali. Sehingga di sana mengontrol kita agar kita tidak marah ke siswa, agar pada waktu mengajar kondisi kita bagaimana begitu. Cenderung Bapak Ibu kadang-kadang masih marah-marah gitu ya, itu yang kita harus mengontrol sosial emosionalnya itu. Memang sulit kadang-kadang ya, pegal kadang-kadang Bapak Ibu, sering enggak kadang. Pas 20-30 ya begitu ya, tadi 30 menitan. Nah ini oh ya sedikit saya tambah level Bapak Ibu, kita lihat bersama ya begitu ya levelnya ya. Level kompetensi belum saya sampaikan tadi. Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Di sini nanti di PMM-nya sudah terlihat Bapak Ibu, tergantung dari pangkatnya nanti langsung levelnya kelihatan. Masuk level mana ya saya begitu kalau sudah mengerjakan. Kemudian misalkan nanti muncul level 1. Berarti tingkat penguasaan kompetensi paham, yaitu ini. Kemampuan guru memahami pengetahuan tentang prinsip teori dan praktek dalam mengelola pembelajaran, pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di sini level 2, tingkat penguasaan kompetensi dasar. Saya percepat di sini. Ditunjukkan dengan kemampuan guru menerapkan pengetahuan tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam pengelolaan pembelajaran, kemudian pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sama ya Bapak Ibu, tapi di sini memahami, yang kedua sudah menerapkan. Yang ketiga, tingkat penguasaan kompetensi menengah. Menengah ini adalah mengevaluasi dan merancang perbaikan terhadap pengetahuan tentang itu tadi, prinsip-prinsip teori dan praktek dalam mengelola pembelajaran dan pengetahuan profesional, pengelolaan diri, serta pengelolaan relasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat ada kompetensi mumpuni, yaitu level 4, berkolaborasi dan berbagi praktek baik. Bapak Ibu. Yang kelima,
tingkat penguasaan kompetensi ahli, yaitu membimbing guru lain. Sekian waktu yang berikan. Nah, ini ada, sudah diklik membantu. Saya tutup stopnya. Nah, sudah saya tutup berbaginya. Sudah begitu.